Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak berjumpa adik-adik. Semoga adik-adik di rumah tetap sehat saja dan masih semangat belajar. Kali ini bersama saya akan membahas tentang materi kelas 9, yaitu kondisi alam negara-negara yang ada di dunia. Sebelum itu, saya akan memberikan sedikit persepsi terlebih dahulu ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang kondisi alam yang ada di negara Indonesia. Bahwasanya Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, mulai dari kekayaan hutan, kekayaan tambang, kekayaan sumber daya air, dan masih banyak lainnya. Untuk itu, supaya menambah wawasan kita akan membahas kondisi alam yang ada di negara-negara selain negara Indonesia. Adapun negara yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama adalah negara Jepang, kemudian negara Australia, dan negara Amerika Serikat. Ya, sebelum memasuki materinya, saya akan memberikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Jadi saya harap sesudah adik-adik menonton video ini dan sesudah adik-adik mempelajari tentang materi ini, adik-adik dapat menjelaskan keadaan alam negara Jepang, Australia, dan Amerika Serikat. Selain itu, adik-adik juga bisa mengidentifikasi sumber daya alam dan flora fauna yang ada di negara-negara tersebut. Adik-adik juga dapat mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam di negara tersebut. Dan adik-adik juga bisa menganalisis kebutuhan sumber daya alam dalam pemenuhan kegiatan produksi di negara-negara tersebut. Dan terakhir, adik-adik mampu menganalisis peluang Indonesia dalam kegiatan ekspor sumber daya alam ke negara Jepang, Australia, dan Amerika. Oke, selanjutnya kita memasuki materi yang pertama. Ya, negara pertama yang akan kita bahas adalah negara Jepang. Gambar ini adalah bentuk dari bendera negara Jepang. Kemudian saya akan memberikan beberapa fakta menarik tentang negara Jepang. Yang pertama, ternyata Jepang itu mempunyai 3 nama panggilan. Yang pertama adalah Wakoiku, yang berarti negara Wa. Sebutan Wakoiku ini sering digunakan oleh masyarakat Jepang yang masih sangat tradisional. Kemudian sebutan kedua adalah Nihong, yang berarti tempat matahari terbit. Adapun pemakaian Nihong ini sering digunakan oleh masyarakat Jepang pada umumnya. Jadi, kebanyakan warga Jepang memanggil Jepang itu dengan sebutan Nihong. Yang ketiga adalah sebutan Japan itu sendiri yang sering kita dengar. Yang ternyata Japan itu berarti negara emas. Adapun sebutan Japan ini disematkan atau diberikan oleh seorang pengelana yang sangat terkenal, bahkan pernah ke Indonesia, yaitu Marco Polo. Kemudian fakta kedua, ternyata Jepang memiliki kesamaan dengan Indonesia. Apa aja sih? Yang pertama, Jepang berada di kawasan Ring of Fire. Jadi Ring of Fire itu apa? Ring of Fire itu adalah deretan pegunungan aktif yang mengelilingi Samudra Pasifik. Jadi di negara Indonesia itu juga termasuk Ring of Fire. Negara Jepang itu juga termasuk Ring of Fire. Apa buktinya? Kita lihat di peta ini, yang merah-merah ini adalah gunung berapi yang aktif. Jadi ke sini gunung api yang aktif, terus ke sini terus sampai melingkari Samudra Pasifik. Kemudian fakta kedua, Jepang memiliki lautan sebesar 70% dan Jepang memiliki banyak pulau. Jadi sama seperti Indonesia ya. Seperti yang kita tahu dari pelajaran sebelumnya, Indonesia adalah negara kepulauan dan mayoritas wilayah Indonesia itu didominasi oleh perairan. Sama dengan Jepang, hampir kebanyakan wilayah Jepang itu didominasi oleh perairan juga. Dapat kita lihat di peta ini. Kemudian kita akan membahas tentang lokasi negara Jepang. Kita lihat petanya, kemudian kita lihat batas negaranya apa saja. Di sebelah timur, Jepang berbatasan dengan Samudra Pasifik. Kemudian di sebelah utara, Jepang berbatasan dengan negara Rusia. Kemudian di sebelah barat, Jepang berbatasan dengan Korea Selatan dan Korea Utara. Dan di sebelah selatan, Jepang berbatasan dengan Laut Filipina. Adapun letak astronomis Jepang itu adalah 30 derajat LU sampai 40 derajat LU dan 128 derajat BT sampai 146 BT. Oke, lanjut.
Kemudian kita akan membahas tentang musim di negara Jepang. Di negara Jepang itu terdapat 4 musim. Yang pertama adalah musim semi atau disebut juga dengan haru. Aktivitas sosial yang dilakukan oleh masyarakat Jepang ketika musim semi ini adalah berkumpul, satu keluarga misalnya itu berkumpul di kebun atau di kawasan yang banyak bunga sakuranya, kemudian di situ keluarga tersebut piknik sambil memandangi bunga sakura yang sedang mekar. Kemudian musim panas. Jadi ketika musim panas ini aktivitas sekolah itu diliburkan. Dan biasanya banyak sekali festival-festival dan berkaitan dengan kembang api. Jadi di setiap festival ketika musim panas itu selalu ada kembang apinya. Kemudian ada juga musim gugur. Wah, ini sangat bagus karena ketika musim gugur beberapa tumbuhan yang ada di negara Jepang itu daunnya menguning seperti ini dan jatuh ke tanah itu sangat cantik sekali pemandangannya. Kemudian aktivitas ketika musim gugur, banyak sekolah yang mengadakan lomba-lomba olahraga. Jadi lomba-lomba olahraga antar sekolah maupun di dalam sekolah itu sendiri dilakukan ketika musim gugur. Kemudian ada juga musim salju. Ini ya. Kemudian saya akan memberikan video tentang aktivitas kegiatan masyarakat di Jepang ketika musim semi. Mari kita lihat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali bersama saya Savana. Hari ini kita akan kembali meliput acara Reko. Nah, kita hari ini ada di Hachimangu Quill di kota Kyoto, Jepang. Hari ini ada acara Hanami. Nah, Hanami itu apa sih? Hanami itu acara melihat bunga sakura bersama. Nah, acara ini diselenggarakan oleh APJI, Asosiasi Persahabatan Jepang Indonesia, bekerja sama dengan PPI Kyoto Shiga. Mau lihat gimana serunya? Oke, sebelumnya PPI ini adalah Ikatan Mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri. Jadi ketika adik-adik nanti belajar ke luar negeri, nanti akan bergabung dengan PPI secara otomatis. Jadi belajar yang giat supaya bisa belajar di luar negeri. Hari ini, yuk kita simak. Nah, hari ini kita udah lagi sama Mas Adi Priyamrizky, Ketua dari PPI Kyoto Shiga. Halo Mas, apa kabar? Kabar baik, gimana kabar baik Pak? Baik, alhamdulillah. Oke Mas, jadi boleh tolong jelasin dikit nggak hari ini itu acaranya isinya apa aja sih? Ya, acara Hanami ini adalah salah satu acara tahunannya PPI Kyoto Shiga dan tujuan utamanya sih memang untuk kita bersama menikmati sakura, tapi untuk sekali ini mungkin saat ini sakuranya belum mekar semuanya, tapi karena ada beberapa kesulitan akan jadwal dan karena banyaknya kegiatan di lingkup PPI Kyoto Shiga dan juga di lingkup nanti PPI Kansai, jadi kita memutuskan untuk halangan hari ini. Dan tujuan lainnya adalah juga untuk kita saling warga untuk saling kenal lebih dalam lagi, dan karena PPI Kyoto Shiga sendiri menaungi banyak universitas, jadi event-event seperti ini kita manfaatkan untuk kita lebih saling mengenal satu sama lain. Kira-kira itu. Oke, terus kalau misalnya harapan kedepannya untuk acara ini kira-kira apa ya? Harapan kedepannya mungkin kita bisa lebih ramai lagi, supaya bisa lebih akrab lagi untuk acara seperti ini kedepannya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Nah, sekian liputan Reko untuk kali ini. Gimana? Asik kan acaranya? Nah, kalau kalian ada program pendek lain yang ingin kalian tampilkan di PPI TV, diharapkan untuk dikirimkan ke PPI TV cabang di kota kalian masing-masing. Saya Savana dan segenap kru harap undur diri dari hadapan kalian. Jangan lupa like dan subscribe channel PPI TV ya. Dari pelajar untuk pelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, dari video tersebut coba apa aja sih kegiatan yang ada ketika festival Hanami ya tadi disebutnya, apa aja? Saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ketika festival Hanami, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Jepang itu adalah piknik bersama keluarga sembari melihat bunga sakura yang mekar, gitu ya. Kemudian lanjut kita akan membahas tentang geologi negara Jepang. Kita lihat di sini ternyata negara Jepang itu 70% sampai 80% luas daratannya itu didominasi oleh wilayah pegunungan. Wilayah pegunungan itu dicirikan dengan ini yang berwarna merah sampai ke yang berwarna kuning. Ini kita lihat kan hampir 70%-nya itu berwarna merah dan kuning yang berartikan 70% sampai 80% daratan di Jepang itu didominasi oleh wilayah gunung atau pegunungan. Sehingga karena kondisinya begitu, negara Jepang ini memiliki daerah yang sangat subur dan cocok digunakan oleh pertanian. Kemudian negara Jepang memiliki sumber daya alam mineral yang terbatas ya. Adapun beberapa bahan tambang yang terdapat di Jepang itu ternyata berkualitas rendah seperti batu bara di Jepang ini memiliki kualitas yang sangat rendah. Kemudian tambang minyak bumi ini pun sendiri tidak dapat mencukupi kebutuhan aktivitas negara Jepang. Kemudian di sini juga ada perak. Ya. Kemudian saya akan memberikan fakta menarik lagi tentang pertanian yang ada di Jepang. Yang pertama, negara Jepang pernah membuat kebijakan di mana pengangguran dijadikan sebagai petani. Karena negara Jepang itu sebagian besar masyarakatnya itu bekerja di wilayah industri, di sektor industri. Jadi sektor pertanian itu kurang terperhatikan atau sumber dayanya kurang. Sehingga pemerintah membuat, ayo yang nganggur di kota kita tarik ke desa untuk dijadikan sebagai petani. Sehingga pertanian di Jepang pada saat itu memiliki sumber daya yang mencukupi. Kemudian pertanian negara Jepang menggunakan teknologi tinggi. Karena sumber dayanya sedikit, maka digantikan sumber daya tersebut dengan teknologi yang tinggi sehingga pertanian di Jepang itu masih berjalan dengan lancar sampai saat ini. Bahkan bisa dilihat di foto ini, Jepang mengembangkan pertanian di dalam ruangan. Ini fotonya. Keren. Kemudian fakta ketiga, petani Jepang sangat inovatif. Buktinya apa? Buktinya gambar ini. Jepang telah mengembangkan semangka dalam berbagai bentuk. Ada yang berbentuk loaf, ada yang berbentuk kubus, dan juga ada yang berbentuk linmas. Oke, lanjut. Kemudian produksi dan permintaan sumber daya. Produksi negara Jepang yang sangat terkenal adalah produksi motornya. Ada yang bermerek Toyota, ada yang bermerek Honda, dan ada yang bermerek Suzuki. Karena ini sepeda motor, sehingga memerlukan bahan mentah berupa besi. Sedangkan tadi sudah kita ketahui bahwasanya Jepang sangat minim banget bahan tambang, termasuk besi itu sendiri. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan produksi mobil, motor, dan lain-lain, Jepang mengimpor besi dari negara-negara lainnya. Kemudian flora yang ada di negara Jepang. Yang pertama adalah bambu, dan kemudian pohon maple, ada poplar, ada pohon ek, dan terakhir pohon sakura. Sebenarnya banyak pohon-pohon yang lain atau banyak flora lain yang saya tampilkan ini adalah yang paling dominan atau yang paling menarik perhatian. Yang pertama adalah pohon maple dan pohon ek ini bisa kita lihat ketika musim gugur. Jadi pohon ek dan pohon maple nanti daunnya oren-oren seperti gini dan nanti gugur. Kemudian pohon sakura ini sangat cantik kita lihat ketika musim semi. Yang kemudian fauna dari negara Jepang. Yang pertama adalah serigala, kemudian ada rusa, ada monyet, dan ada babi hutan. Namun ternyata ini fakta menarik juga, fauna yang ada di negara Jepang itu
saat ini turun. Jadi sedikit populasi dari fauna-fauna ini di negara Jepang. Kemudian kependudukan. Ternyata negara Jepang mempunyai lebih banyak penduduk usia tua daripada usia muda. Kenapa? Coba tebak. Nah, kenapa negara Jepang itu banyak penduduk usia tua? Karena teknologi kesehatan yang ada di negara Jepang itu sangat maju, sehingga usia harapan hidup seseorang itu menjadi lebih panjang, sehingga banyak penduduk usia tuanya. Kemudian untuk struktur kependudukan atau grafik kependudukan, Jepang itu termasuk ke dalam piramida penduduk tua yang digambarkan sebelah ini. Di kursor ini. Kenapa penduduk tua? Karena penduduk yang tua itu sangat banyak. Penduduk tua itu penduduk yang berusia apa? Yang berusia 64 ke atas. Digambarkan dengan ini. Kan sangat banyak ini grafiknya. Oke. Kemudian tugasnya, ayo mencari tahu. Coba cari tahu kekayaan sumber daya Indonesia yang dapat diekspor ke negara Jepang. Kemudian berikan alasan kenapa sumber daya itu layak diekspor ke Jepang. Oke. Selamat mengerjakan. Kemudian negara kedua. 15 menit loh. Ya, dari gambar bendera ini kira-kira negara apa yang akan kita bahas? Ya, kali ini kita akan membahas tentang negara Australia. Yang pertama saya akan memberikan fakta menarik terkait dengan negara Australia. Pertama, fauna di Indonesia bagian timur memiliki kesamaan dengan fauna di Australia. Kita kan sudah tahu dari materi-materi sebelumnya bahwasanya fauna Indonesia bagian timur juga disebut dengan fauna australialis karena memiliki kesamaan dengan fauna-fauna yang ada di Australia. Fakta kedua, Australia banyak terdapat fauna yang berbahaya bagi manusia. Bahkan 25 jenis ular berbisa yang ada di dunia, 21 diantaranya hidup di Australia. Kemudian fakta yang sangat menarik ketiga adalah bahwa di Australia hanya seorang teknisi yang dapat mengganti bola lampu. Jadi misal warga sipil di sana lampunya mati gitu, tidak bisa diganti sendiri, tapi harus memanggil seorang teknisi yang bersertifikat tentunya. Kemudian kita akan membahas tentang lokasi. Lokasi Australia ini berada di benua Australia tentunya. Adapun untuk batasnya di sebelah utara, negara Australia berbatasan dengan Indonesia, Papua Nugini. Kemudian di sebelah timur ini ada Laut Karang, Laut Tasman, di sini Selandia Baru ya. Kemudian di sebelah barat, Australia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Untuk lokasi astronomisnya sendiri, negara Australia berada di kawasan di 9 derajat lintang selatan, 44 derajat lintang selatan, dan 112 derajat bujur timur dan 154 bujur timur. Kemudian kita akan menyimak video tentang Australia terlebih dahulu. Oke. This is Earth. Maybe you've heard of it? I sure hope so, because you live on one of its 7 continents. This one's most known for its desert landscapes and unique animals. Australia. Australia is the smallest of the 7 continents, and it's entirely surrounded by water. It's also the only country in the world that covers an entire continent. At almost 3 million square miles, Australia is located below Asia in the southern hemisphere. That's how it got its nickname, the land down under. Life down under is very unusual. It can go from scorching dry temperatures to very subtropical. In the southern hemisphere, stars and constellations appear upside down and reversed compared to the northern hemisphere. This is because the Earth turns on its axis from the north to the South Pole. Even the seasons are in reverse. So get out your winter parkas in the summer and surfboards during the holidays. And you'll definitely need sunscreen if you visit one of Australia's many deserts, like the Great Victoria Desert, the largest desert in the continent. Australia's warm, sunny climate and giant open spaces make for great outdoor adventures.
Ready to camp out underneath the stars in the Australian outback? On clear nights, you can see almost 3,000 stars. Want to take a dip in the ocean? There are over 1,500 species of fish that live in the Great Barrier Reef located in the Pacific Ocean, the largest coral reef in the world. Another natural wonder can be found in the heart of the continent, Uluru, a sacred rock formation that stands 1,100 feet tall. And of course, there are some incredible animals in Australia, like kangaroos and emus that live on the coast, and the cute marsupials like koalas and wombats, and unique animals like the platypus and camels. Australia has almost 1,000 different reptile species, including some of the most dangerous snakes. Even though many of the world's deadliest species live here, Australia is home to over 24 million people. The continent's first people, the Aborigines, arrived in Australia about 50,000 years ago. Australia is one of the most ethnically and geographically diverse nations in the world. What an incredible place. A beautiful island. I mean, country. Wait, continent. Well, you know what I mean. All of the above. Australia. Ya, itu tadi gambaran singkat tentang negara Australia. Kira-kira apa yang adik-adik dapatkan dari video tersebut? Ya, dari video tersebut telah dijelaskan fauna yang ada di negara Australia. Tadi ada kanguru, ada platypus, dan lain-lain. Kemudian dijelaskan juga di sana ada suku asli berupa suku Aborigin. Kemudian juga terdapat bentang-bentang alam di negara Australia. Tadi dijelaskan bahwasanya 33% wilayah di Australia itu berupa gurun. Oke, untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu. Yang pertama, iklim negara Australia. Negara Australia memiliki dua iklim, yaitu iklim sedang dan iklim subtropis. Gitu aja. Kemudian kita akan membahas tentang bentuk muka bumi. Yang pertama, bentuk muka bumi Central Lowland atau dataran rendah. Jadi, dataran rendah yang ada di negara Australia itu didominasi oleh gurun atau didominasi oleh padang Sahara kayak gini. Salah satu gurun terbesarnya adalah The Great Victoria Desert dengan luas segini. Untuk di petanya sendiri, untuk wilayah gurun itu saya lingkari ya. Mulai dari sini. Jadi yang zona merah kecuali yang sebelah sini. Yang selanjutnya adalah plato. Jadi plato ini apa? Plato ini adalah dataran yang berasal dari batuan yang sudah sangat lama, ini batuan purba bisa dikatakan. Salah satu yang unik dari plato di Australia ini adalah terdapatnya sebuah bentang alam yang kayak gini, kalau namanya ini adalah Uluru. Jadi Uluru ini dapat dikatakan sebagai kitab sucinya suku Aborigin. Kenapa? Karena di Uluru ini terdapat lukisan dari suku Aborigin yang terdahulu, dan lukisannya itu menceritakan tentang asal-usul manusia atau bagaimana manusia itu terbentuk. Itu menurut kepercayaan suku Aborigin. Kemudian bentang alam yang kedua adalah Eastern Highland atau dataran tinggi timur. Sesuai namanya, dataran ini terletak di sebelah timur negara Australia, di sebelah sini, di sebelah kuning sini. Kemudian keempat, Coastal Plain atau dataran pantai. Jadi pantai yang bisa dikunjungi di negara Australia adalah pantai di sebelah timur Australia. Mulai dari sini bisa dikunjungi atau dijadikan tempat wisata. Bahkan menariknya, di Australia itu ada sebuah terumbu karang terbesar di dunia yang bernama Great Barrier Reef. Jadi posisi Great Barrier Reef itu ada di sini. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber daya alam yang ada di negara Australia. Sumber daya alam, khususnya sumber daya tambang yang ada di negara Australia itu sangat bagus sekali. Bahkan tambang emas di Gruyere ini termasuk tambang emas terbaik di dunia. Pun batu bara di sana juga termasuk 5 batu bara terbaik yang dihasilkan
dari beberapa negara. Kemudian ada juga tembaga dan timah. Dan juga ada catatan bahwasanya daerah Australia kebanyakan beriklim gurun, sehingga hanya tanaman tertentu yang dapat tumbuh di negara Australia. Ini adalah salah satu kekurangan negara Australia. Kemudian kita akan membahas tentang flora yang ada di negara Australia. Yang pertama adalah rumput humok. Rumput humok ini banyak ditemui di daerah gurun dan di daerah plato. Jadi di daerah kawasan yang berwarna merah ini. Kemudian hutan mangrove, sesuai namanya. Hutan mangrove kan itu ada di pesisir pantai. Jadi di daerah timur ini banyak dijumpai hutan mangrove yang berfungsi untuk menahan abrasi. Kemudian ada juga pohon eukaliptus dan akasia. Akasia ini juga banyak ditemui di daerah gurun. Yang selanjutnya adalah fauna. Tadi dijelaskan di video bahwasanya ada fauna yang sangat unik di Australia, yaitu platypus. Bibirnya seperti bebek tapi tubuhnya seperti berang-berang. Ada juga yang sangat kecil, yaitu ini. Kemudian ada ular yang sangat berbisa, ini adalah ular derik. Kemudian kanguru, binatang khas Australia, dan ini adalah namanya Devil Tasmania atau setan Tasmania. Ada juga ubur-ubur kotak, ini adalah hewan paling berbisa di dunia. Kemudian kita akan membahas tentang kependudukan. Tadi dijelaskan di video bahwasanya penduduk asli negara Australia adalah suku Aborigin. Dan usia penduduk Australia didominasi oleh penduduk usia produktif, yaitu yang berusia 15 sampai 64 tahun, dan populasinya mencapai 67%. Jadi untuk ini piramida yang mana yang cocok untuk negara Australia? Jawabannya adalah yang tengah atau stasioner ini. Tadi kan Jepang yang ini karena penduduk usia tua lebih dominan, ini lebih banyak. Karena ini penduduk usia mudanya lebih dominan, jadi yang banyak itu sebelah tengah ini. Usia produktifnya, oke? Yang kemudian ayo cari tahu, ini tugasnya. Kita sudah tahu bahwasannya di Australia sebagian besar beriklim gurun, sehingga hanya tanaman tertentu yang dapat tumbuh. Kemudian kita cari tahu, apakah negara Australia itu mengimpor hasil panen dari Indonesia. Itu sangat menarik untuk diketahui. Begitu, ayo cari tahu bersama-sama. Kemudian kita akan memasuki negara yang terakhir, yaitu negara, coba tebak negara apa dari bendera ini? Ya, negara terakhir yang kita bahas adalah negara Amerika. Kemudian fakta yang menarik tentang negara Amerika bahwasanya uang Amerika, yaitu dolar Amerika, dijadikan sebagai uang internasional. Jadi ketika suatu negara mau membeli barang dari negara lain, itu harus menggunakan dolar. Kemudian kita akan membahas tentang lokasi. Negara Amerika Serikat ini sangat unik karena tidak menjadi satu kayak yang lainnya ya. Ini negara Amerika Serikat bagian sini, dan juga ada lagi negara Amerika Serikat bagian sini. Ini bagian daerah Alaska gitu. Untuk batasnya Samudra Atlantik Utara, di sini Samudra Pasifik, di sini Kanada, di sini Meksiko. Selanjutnya iklim. Di negara Amerika Serikat ini karena negaranya sangat luas, maka iklimnya itu beragam. Yang pertama adalah iklim subtropik, kemudian iklim sedang, iklim kontinental. Iklim kontinental ini adalah iklim dingin yang bisa menghasilkan salju. Jadi bukan hanya dingin saja, nanti titik terendah dari suhu tersebut dapat menghasilkan salju. Kemudian iklim kutub, iklim kutub ini adalah iklim yang sangat dingin gitu ya, yang datarannya itu berupa es. Untuk pembagian sendiri, iklim subtropis ini berada di kawasan ini, kemudian iklim sedang itu di atasnya, iklim kontinental di atasnya lagi, kemudian iklim kutub ini berada di Alaska, di sebelah sini tadi, kalau yang di peta sebelumnya. Oke, selanjutnya bentuk muka bumi. Yang pertama, di Amerika Serikat ada pegunungan Rocky namanya. Pegunungan Rocky ini adalah pegunungan yang sangat luas dan sangat tinggi. Untuk posisi dari pegunungan Rocky sendiri ini, yang merah menjulang ini. Yang merah itu posisi dari pegunungan Rocky. Kemudian ada juga pegunungan Apalika. Pegunungan Apalika ini pegunungan yang
sejajar dengan Samudra Atlantik. Mana posisinya? Ini adalah pegunungan Appalachia. Kemudian ada juga danau yang paling terkenal di sana adalah Danau Michigan. Kemudian ada juga Great Plains. Great Plains apa? Great Plains itu berada di kawasan antara pegunungan Rocky dan pegunungan Appalachia. Jadi di sini adalah Great Plains. Ini memanjang dari perbatasan Amerika dengan Kanada di sebelah sini sampai perbatasan Amerika dengan Meksiko di sebelah sini. Oke. Selanjutnya ada juga sungai yang panjangnya nomor 2 di Amerika Serikat, yaitu Sungai Mississippi. Kemudian kita lihat video kali ini tentang The Great Plains tadi yang berada di tengah antara pegunungan Alpen dan pegunungan Appalachia. Mari kita lihat. America's northern Great Plains, one of the last great grasslands on Earth. With more than 300 species of birds, nearly 100 species of mammals, and an amazing 1,600 species of plants, this is no flyover country. The northern Great Plains provide us with food and fresh water, and they capture vast amounts of carbon dioxide. But the prairie will only work for us if we respect it. Today, America's grasslands are disappearing faster than the Amazon rainforest. They're being plowed up for farmland and exploited for fossil fuels. WWF supports sustainable uses of the prairie, like responsible ranching. 3/4 of the northern Great Plains are managed by ranchers, and wildlife-friendly ranching operations can meet the needs of both people and nature. Native American tribes also manage vast, unbroken tracts of prairie, and are leading the efforts to restore some of America's most iconic and endangered animals. Learn more about WWF's projects and partners in the northern Great Plains, and find out how you can get involved. Visit worldwildlife.org/NGP. Oke, itu sekilas video tentang Great Plains tadi. Jadi bisa kita lihat bahwasanya Great Plains itu merupakan padang rumput yang sangat luas. Kemudian ada juga di situ bison, bahkan di sana sudah ada eksploitasi yang dilakukan manusia, mulai dari penggunaan lahan untuk pertanian, dan tadi juga bisa kita lihat penggalian minyak bumi. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang hasil geologi yang ada di negara Amerika Serikat. Jadi di negara Amerika Serikat itu hasil tambangnya itu juga bagus seperti Australia. Salah satu yang paling bagus di sana adalah batu baranya. Kemudian ada juga besi, ada juga pertambangan minyak bumi. Kemudian di sini adalah pertanian yang ada di Great Plains tadi berupa pertanian jagung. Kemudian floranya, untuk floranya sendiri yang pertama ada konifer. Konifer ini adalah pohon yang biasanya digunakan untuk simbol Natal bagi teman-teman Kristen, teman-teman kita yang Kristen. Kemudian ini ada juga padang rumput tadi yang berada di kawasan Great Plains. Kemudian selain Great Plains ada juga daerah yang sangat menarik, yaitu Deciduous Forest. Ini merupakan hutan yang dimana di dalam hutan tersebut hanya terdapat pohon-pohon yang bisa menggugurkan daunnya, seperti pohon maple, kemudian pohon X, dan pohon elm. Untuk fauna Amerika sendiri itu ada beberapa jenis beruang, yang di sini adalah beruang kutub, kemudian ada beruang coklat, dan ini adalah beruang Alaska. Selain itu ada juga opossum. Ada juga ini adalah
bison, kemudian terenggiling, kemudian moose, dan paus orca. Untuk habitat dari moose dan bison ini berada di kawasan Great Plains. Kemudian kependudukan. Suku asli dari negara Amerika Serikat adalah suku Indian. Seperti ini kurang lebih gambaran tentang suku Indian. Sedangkan untuk pekerjaan, mayoritas pekerjaan yang ada di negara Amerika Serikat adalah manajerial, profesional, dan teknik, yaitu seberat 34%. Sedangkan pekerjaan yang paling minim di sana adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ini juga adalah salah satu kelemahan Amerika Serikat, di mana pertanian di sana hanya sedikit dan mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh negara Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat perlu mengimpor bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan dari penduduk negara Amerika Serikat. Kemudian mari kita cari tahu, bukalah berita online dan cari tahu apakah saja bentuk kerjasama antara Amerika Serikat dan Indonesia. Oke. Sampai sini materi kita pada pertemuan kali ini. Untuk itu adik-adik harus menyimpulkan apa saja yang didapat pada pembelajaran kali ini. Oke. Saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kurang panjang, adik-adik bisa men-pause video ini dan mencerna dulu dan menyimpulkan. Dari saya sendiri, kesimpulannya adalah setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda, tergantung tentang lokasi, geologinya. Untuk itu, suatu negara tidak bisa hidup sendiri, perlu negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti tadi, Australia bahan tambang bagus, tapi bahan makanan mungkin kurang. Amerika Serikat juga begitu. Sedangkan di Indonesia, mungkin teknologinya kurang maju, tapi bahan makanan dapat dijangkau dengan mudah, dapat didapat dengan mudah di Indonesia karena Indonesia memiliki wilayah yang subur. Mungkin itu dari saya, mungkin dari adik-adik memiliki ketertarikan dari beberapa negara yang kita bahas tadi. Untuk itu, supaya bisa ke sana dan bisa gratis mungkin ke sana, adik-adik harus belajar dengan giat supaya mendapat beasiswa. Mungkin beasiswa ke Jepang, ke Australia, ke Amerika, atau apalah yang mungkin bisa adik-adik berkembang di situ. Oke, tetap semangat belajarnya. Kemudian, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.